Kalau sahabat Datar Media pernah mengikuti cerita dari api di Bukit Menoreh, di situ banyak tertulis atau tersebut bahwa Raden Ronggo ini memiliki kesaktian yang luar biasa. Namun beliau mati muda karena kalah dalam pertempurannya di Padepokan Nagaraja. Sahabat Datar Media, saat ini kita sudah berada di situs Watu Gilang yang berada di sisi sebelah timur dari makam keluarga Raja-Raja Mataram. Kita lihat apa isi di dalamnya. Ikuti terus video sampai selesai. Nah, ini adalah Watu Gilang yang merupakan tempat singgasananya Raja Panembahan Senopati yang memimpin kerajaan Mataram yang pertama. Batu ini memiliki ukuran sekitar 114 cm kali 119 cm dan tingginya sekitar 12,5 cm. Batu Gilang ini menyimpan banyak cerita sejarah tempo dulu, di mana waktu itu terjadi sungkeman dari Ki Ageng Mangir sebagai menantu dari Panembahan Senopati, melakukan sungkem sebagai seorang menantu, dan karena Mangir ini berkembang pesat dan membangkang terhadap kerajaan Mataram, maka pada saat sungkeman oleh Panembahan Senopati, kepalanya dibenturkan di dalam Watu Gilang atau di singgasana Raja Panembahan Senopati ini, sehingga membekas sedikit cekung ke dalam. Ini adalah bekas dari kepala Ki Ageng Mangir yang dibenturkan pada saat sungkeman sebagai menantu. Nah, ini adalah salah satu strategi dari Ki Juru Mertani sebagai penasehat Panembahan Senopati atas pembangkangan Mangir yang pada saat itu maju pesat, sehingga untuk menghindari korban peperangan terbuka baik rakyat Mangir maupun rakyat Mataram, maka strategi Ki Juru Mertani diterapkan untuk mengalahkan ataupun untuk menaklukkan Ki Ageng Mangir. Saat itu Roro Pembayun yang diutus untuk menjadi sinden dan memikat Ki Ageng Mangir, sehingga pada akhirnya Roro Pembayun ini menjadi istri daripada Ki Ageng Mangir. Setelah mengandung, mulai berterus terang bahwa Roro Pembayun ini adalah putra dari Panembahan Senopati, sehingga Ki Ageng Mangir ini menjadi galau karena sebagai menantu dia harus melakukan sungkeman terhadap mertuanya yang tidak lain adalah Panembahan Senopati. Kemudian di tengah perjalanan, yaitu di daerah Palbapang, senjata utama dari Ki Ageng Mangir yang berupa tombak Kyai Baru Klinting mengingatkan Ki Ageng Mangir bahwa kalau dilanjutkan perjalanannya sudah dipastikan akan celaka. Maka di perjalanan tersebut hati Ki Ageng Mangir menjadi galau, gundah gulana, sehingga timbullah apa yang dinamakan kota Bantul, karena dalam hatinya itu adalah ngemban dan mentul, yang artinya dalam suasana hati yang serba bingung. Namun karena merasa sebagai menantu, maka bisikan dari senjata tombak Kyai Baru Klinting ini diabaikan, sehingga
tetap melakukan sungkeman terhadap Panembahan Senopati. Dan selanjutnya adalah apa yang sudah kita ceritakan di awal, terjadilah pembenturan kepala dari Ki Ageng Mangir di singgasana yang disebut dengan Watu Gilang ini. Demikian untuk kandungan sejarah ataupun cerita mengenai Watu Gilang yang berada di dalam cungkup situs Watu Gilang ini. Kemudian pada serambi bagian luar ini terdapat 3 buah batu dengan warna coklat terang. Inilah yang disebut dengan nama batu gadeng. Batu gadeng ini adalah batu-batu permainan oleh Raden Ronggo yang tidak lain adalah putra dari Panembahan Senopati. Ini adalah batu-batu permainannya di masa remaja, ditaruh di atas batu candi yang cukup besar. Kalau sahabat Datar Media pernah mengikuti cerita dari api di Bukit Menoreh, di situ banyak tertulis atau tersebut bahwa Raden Ronggo ini memiliki kesaktian yang luar biasa. Namun beliau mati muda karena kalah dalam pertempurannya di Padepokan Nagaraja melawan ular raksasa. Namun untuk pemakamannya sendiri justru tidak di dalam komplek keluarga makam Raja-Raja Mataram yang ada di sebelah barat dari situs Watu Gilang ini. Kemudian di serambi sisi kanan ini terdapat batu gentong. Nah, batu gentong ini adalah tempat penampungan air untuk dipergunakan sebagai air wudhunya Ki Juru Mertani. Nah, kemudian di batu gentong ini terdapat bekas lubang-lubang jari dari Raden Ronggo. Nah, lubang-lubang jari Raden Ronggo ini adalah karena Raden Ronggo saat itu marah karena dinasihati oleh Ki Juru Mertani, sehingga seperti seolah kedongkolannya atau ketidaksenangannya dinasihati dilampiaskan ke batu gentong ini dengan cara dicolok-colok, sehingga nampak bekas lubang-lubang jari dari Raden Ronggo membekas di sekeliling batu gentong ini. Demikian penelusuran kita mengenai Rumah Kalang dan situs Watu Gilang ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.